Oke ya teman-teman ya. Untuk hari ini pertemuan kedua di minggu ke berapa 3 ya? Minggu ketiga. Ya ini kita akan melanjutkan, kalau kemarin kita sharing-sharing seputar ya basic-basicnya teman-teman menggunakan ini, jadi nggak ada yang bingung lagi ya cara simpannya gimana, buka filenya gimana ya, terus jangan lupa di save ya, dan seterusnya ya. Jadi yang basic-basic itu mulai kita tinggalkan. Kita lanjut ke berikutnya, itu adalah menggunakan cara lain, yaitu read data. Kalau teman-teman kemarin kan langsung menggunakan variabel, terus kemudian di print gitu aja ya. Sekarang kalau read data itu adalah kita akan membaca suatu data yang memang sudah kita tentukan. Ya, untuk membaca suatu data yang sudah kita tentukan. Oke. Sebenarnya selain read data itu ada lagi sebenarnya input juga teman-teman ya. Tapi input itu nanti setelah saya akan menjelaskan seputar read data terlebih dahulu. Oke. Itu ya. Jadi kalau read data itu kayak gini teman-teman. Sama kayak kemarin ya. Kita sebenarnya boleh pakai start dulu gini juga. Langsung pun nggak apa-apa. 10 gini ya. Langsung. Berarti kita yang pertama kalau kita menggunakan read data kita harus mengetikkan codingnya dulu ya. Itu adalah read. Oke. Nah, habis read, kita harus siapkan juga kan kira-kira variabel apa yang akan kita gunakan di sini, di coding kita nanti. Sama aja lah kayak kemarin kita, contohnya aja berarti nama string. Ya. Nama string berarti adalah terkait variabel nama, terus kemudian N1, N2, N3. Oke. Terus berikutnya adalah read, pasangannya adalah data. Berarti kalau data di sini, ya teman-teman berarti harus isikan sesuai dengan apa yang ada di variabel yang urutannya sesuai di variabel di atasnya. Penulisan variabelnya ya, read ini nama dulu ya. Kemudian baru nilai 1, nilai 2, nilai 3, sesuai urutannya. Sehingga setelah data itu adalah kita inputkan nama stringnya apa. Siapa nama stringnya yang mau kita input. Ya, misalkan beda. Terus nilai satunya tidak berapa misalkan 10 misalkan. Nilai 2-nya berapa 80. Nilai 3-nya berapa 90. Oke. Habis read sama data udah selesai. Itu fungsi pertamanya ya. Read datanya sudah kita buat. Ya sudah kita tentukan datanya tidak 70, 80, 90. Itu untuk nilai N1, N2 dan N3. Oke. Kira-kira dari saya penulisan data ini ada yang salah enggak? Ada yang salah enggak teman-teman? Kita sambil review kemarin ya. Ada yang salah enggak? Komanya, Pak. Siapa tadi? Nggak usah ragu-ragu. Komanya. Koma di mana? Harusnya 70 dulu terus saya lupa. Oh, koma. Ini koma. Tanda petik di namanya itu, Pak. Oke, tanda petik di namanya. Siapa ini namanya? Mbak Nadila. Oke, Mbak Nadila, benar. Tanda petik di namanya. Ya. Kenapa? Ya karena ini string, teman-teman ya. Jangan lupa basicnya ya, itu. Oke. Saya tak catat dulu, saya tidak lupa nanti. Oke lah, itu dulu ya. Terus kemudian apalagi teman-teman habis ini AB1 apa? AB1 apa kalian? AB1B ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, setelah read data udah. Habis ini apalagi untuk melengkapi sama seperti kemarin kira-kira teman-teman habis menggunakan read sama data apa yang kita perlukan? Prosesnya ya.
Ini kan startnya ya. Terus kemudian kedua prosesnya. Prosesnya itu apa? Fungsi. Pakai fungsi apa kemarin? Fungsi aritmatika. Ya, berarti mau kita hitung misalkan apa rata-ratanya. Ya. Kita tentukan rata gitu ya aja lah. Oke. Rata berarti N1 plus N2 plus N3 dibagi 3. Benar ya? Oke, 40. Habis dituliskan rata-ratanya, berarti kita apa? Print. Print langsung aja ya. Nama string sama rata. Udah 50-nya N. Ada yang mau ditambahkan, teman-teman? Udah ya, taran. Sehingga rata-ratanya theta adalah 80. Theta 80, hasilnya theta 80. Oke. Kayak gitu. Ya. Bedanya sama kemarin apa, teman-teman? Kira-kira ini bedanya dengan yang kemarin apa? Ini kalau fungsi rem di sini untuk itu ya, untuk dia sebagai penulisan supaya nggak ikut terbaca sebenarnya dia cuma untuk sebagai panduan kita aja ini itu maksudnya apa ya, ini nanti nggak digunakan di program kita, makanya kita menggunakannya rem. Oke, apa teman-teman kalau dari read data ini dibandingkan fungsi yang kemarin kira-kira apa bedanya yang kita lakukan kemarin? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya kira-kira aja dari sini tuh ternyata bedanya apa sama kemarin? Izin jawab. Ya, silakan. Siapa ini, Mas? Kalau kemarin yang Arvin. Ya, Mas Arvin. Kalau kemarin yang itu, Pak, nama datanya cuma satu. Kemarin banyak, nah ini cuma satu. Kemarin nama ya, nama string sama dengan theta. N1 sama dengan 70 gitu-gitu ya, Mas Arvin ya. Ya, oke, teman-teman ya. Ya, oke, ya kayak gitu. Gitu aja bedanya ya. Habis ini kan teman-teman tinggal kembangkan ya. Kalau kayak gini kan nggak komunikatif, theta 80 itu apa? Apanya yang theta 80 kan kita nggak tahu ya. Apa ini maksudnya theta 80 kayak gini kan nggak tahu maksudnya apa. Ya kan, kita harus lebih komunikatif. Berarti nanti tambahkan namanya theta, rata-rata nilainya dari nilai 1, nilai kedua, dan nilai ketiga adalah 80. Ya, jadi lebih komunikatif, yaitu bisa dikembangkan. Ya, kurang lebih itu kalau kita membahas untuk fungsi read data, teman-teman ya. Oke, gitu tok, gampang banget. Saya save dulu ya. Jangan lupa untuk di save. Oke, terus kemudian selanjutnya adalah ya ini sama ya, ya kan sama aja kan. Cuma bedanya kita printnya semua. Ya, dan seterusnya. Nah, ini misalkan kita kembangkan sekarang, teman-teman ya. Kita kembangkan, ini saya stop share dulu bentar. Caranya gimana, teman-teman? Ini soal saya. Bukan caranya gimana, ini soal saya ya. Teman-teman silakan nanti buat. Dengan menggunakan fungsi read data, hasilnya adalah minimal seperti ini. Oke, silakan di screenshot ya. Silakan teman-teman nanti praktekkan untuk fungsi read data ya. Dengan daftar penjualan barang cukup satu aja lah, nggak usah banyak-banyak, satu dulu. Yang penting isinya adalah ada judulnya, ada garis-garisnya seperti ini, ada nama barangnya, ada jumlah terjualnya, ada harga per unitnya, ada total penjualannya, jadinya pokok kayak gini hasilnya. Ya, silakan nanti teman-teman kerjakan buat latihan. Untuk latihan keberapa berarti? Kedua ya, latihan kedua read data. Judulnya 2 titik read data gitu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, bentar, rekamannya saya stop dulu.